Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Seleksi kompetensi dasar untuk menyeleksi P3K ataupun dalam tes CPNS terdiri dari 3 aspek, yaitu tes karakteristik pribadi atau TKD, tes intelijensia umum atau TIU, tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, video kali ini khusus akan membahas tes karakteristik pribadi atau nanti kita namai dengan TKD02, yang disitu membahas aspek kemampuan beradaptasi, aspek kemampuan pengendalian diri, dan aspek semangat berprestasi. Nah, tentunya masih banyak video-video yang akan melengkapi pengalaman belajar Anda. Maka jangan ragu untuk mengklik link-link materi lainnya pada keterangan di deskripsi video ini. Aspek kemampuan beradaptasi juga diuji dalam tes seleksi baik dalam P3K ataupun TKP CPNS karena memiliki tujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam menyesuaikan diri. Indikasinya adalah mampu beradaptasi dengan segala bentuk penyesuaian diri, seperti beradaptasi dengan lingkungan yang baru, suasana baru, rekan kerja baru, atasan baru, peraturan baru, dan hal lain yang berbeda dari yang biasa dialami. Menyukai perubahan sehingga tidak takut lagi dengan perubahan, menjadi pribadi yang selalu berpikiran maju, mau belajar hal-hal yang baru. Kemampuan beradaptasi seseorang sangat beragam. Tipsnya untuk aspek ini adalah pahamilah bahwa segala sesuatu cepat atau lambat pasti akan mengalami perubahan. Berkompromilah dengan perubahan yang ada dalam hal kebaikan. Biasakanlah untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Berlatihlah untuk senantiasa memperbaiki diri agar selalu lebih baik. Amati perubahan-perubahan di sekitar lingkungan Anda untuk mengoptimalkan prestasi. Contoh dari soal ini, yang pertama, apabila tiba-tiba saya ditempatkan di lingkungan kerja baru, maka saya akan perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru. B. Menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. C. Berkenalan dengan rekan kerja hanya jika sudah membutuhkan bantuan mereka. D. Langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya. E. Senang sekali jika ada rekan kerja yang ingin berkenalan dengan saya. Pembahasan untuk soal ini: A. Perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru, skornya adalah 3. Perlu waktu boleh saja, tetapi jika terlalu lama maka menunjukkan kemampuan adaptasi Anda lambat. B. Menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan, skornya 2. Ini menunjukkan Anda pasif. C. Berkenalan dengan rekan kerja hanya jika membutuhkan bantuan mereka, skornya 1, karena hal ini menunjukkan sikap dan tindakan Anda sebenarnya egois dan tidak peduli dengan lingkungan. D. Langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya, skornya 5, menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan adaptasi yang baik. E. Senang sekali jika ada rekan kerja yang ingin berkenalan dengan saya, skornya 4, menunjukkan Anda tidak skeptif, tapi belum menunjukkan Anda memiliki adaptasi yang baik. Jawabannya adalah yang D. Soal yang kedua, berita di stasiun-stasiun televisi nasional sedang hangat membicarakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sampai-sampai di setiap tayangan talk show selalu menghadirkan pengamat ekonomi dengan prediksi-prediksinya bahwa bulan depan akan terjadi inflasi besar di Indonesia. Hal ini membuat saya menjadi A. Tidak mempercayai prediksi tersebut karena prediksi yang buruk seperti itu tidak perlu dipercayai. B. Susah tidur setiap malam memikirkan keadaan di depan yang berat. C. Depresi karena inflasi erat kaitannya dengan kenaikan harga barang. D. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. E. Pasrah dengan keadaan karena yang akan terjadi biarlah terjadi. Pembahasan dari soal tersebut adalah jawaban A. Tidak mempercayai prediksi tersebut karena prediksi yang buruk seperti itu tidak perlu dipercayai, skornya 3.
Tidak mempercayai prediksi boleh saja, namun perlu dipertimbangkan atau buatlah perencanaan seandainya hal itu terjadi. B. Susah tidur setiap malam memikirkan keadaan ke depan, skornya 4. Masa depan memang perlu direncanakan, namun harus sesuai dengan porsinya dan tidak berlebihan. Depresi karena inflasi erat kaitannya dengan kenaikan harga barang, skornya paling rendah karena ini menunjukkan hidup tanpa perencanaan, ya, tidak dapat beradaptasi dengan baik. D. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang, skor tertinggi dalam pilihan soal karena ini merupakan hal yang bijak, menjadi bijak ya dalam kondisi yang. E. Pasrah dengan keadaan, memiliki skor 2, menunjukkan hidup tanpa perencanaan dan cara beradaptasi yang paling rendah. Aspek yang berikutnya, ya, ketika menghadapi situasi tertentu, apalagi situasi yang tidak disukai, maka seseorang cenderung emosi. Pada kondisi itu, orang tersebut sedang diuji aspek pengendalian diri. Oleh karena itu, pada tes P3K ataupun TKP CPNS, aspek pengendalian diri juga diujikan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mengontrol emosinya ketika menghadapi situasi tertentu yang tidak disukainya. Sikap seseorang yang memiliki kemampuan pengendalian diri terindikasi dari berpikiran terbuka, kedewasaan dalam bersikap, senang berinteraksi dan memiliki interaksi sosial yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki second opinion atau pilihan cadangan agar terhindar dari sikap emosi yang merusak. Setiap orang pastinya akan bertambah tua, namun tidak setiap orang mampu bertambah dewasa. Tipsnya, apabila Anda ingin meluapkan emosi, maka pilihlah kegiatan positif yang mampu menyalurkan emosi Anda. Contohnya, berolahraga. Beberapa metode pengendalian diri yang dapat dilakukan adalah puasa, yoga, atau meditasi. Anjuran berpuasa dapat diikuti oleh semua agama karena dapat diambil manfaatnya dari segi kesehatan seperti menstabilkan gula darah. Dari segi psikis, puasa dikenal mampu mendidik agar lebih sabar, lebih tahan banting terhadap masalah, dan lebih kuat mengendalikan amarah serta hawa nafsu yang merusak. Yoga atau meditasi dikenal mampu melatih ketenangan batin dan berpikir jernih. Pahamilah bahwa saat Anda menghadapi cobaan, maka kesabaran adalah kunci suksesnya. Contoh soal yang terkait dengan pengendalian diri. Yang pertama, bila ada rekan kerja yang salah menuliskan gelar saya di dalam surat, maka saya A. Tersinggung karena gelar tersebut saya peroleh dengan susah payah dan merupakan kehormatan saya. B. Biasa saja, tidak tersinggung sama sekali. C. Saya mengingatkan kekeliruannya dengan baik-baik. D. Saya mengingatkan dengan tegas agar dia jera. E. Keliru menulis gelar bukanlah masalah yang besar bagi saya. Pembahasan yang tepat ya mengenai soal ini. A. Tersinggung karena gelar tersebut saya peroleh dengan susah payah dan merupakan kehormatan saya, skornya adalah 2. Gelar memang diperoleh dengan cara yang tidak mudah. Kehormatan juga perlu dijaga dan tersinggung adalah hal yang wajar, namun ya tidak perlu berlebihan ya. Kemudian B. Biasa saja, tidak tersinggung sama sekali, skornya 3 ya. Kita perlu waspada karena bisa mengarah ke sifat permisif ya. Kemudian C. Saya mengingatkan kekeliruan dengan baik-baik. Ini skor yang tertinggi, menunjukkan sikap yang bijaksana dan mampu mengendalikan diri dengan baik. D. Saya mengingatkan dengan tegas agar dia jera. Mengingatkan kekeliruan seseorang memang diperlukan, namun pribadi yang mempunyai pengendalian diri yang baik tidak akan menunjukkan secara terang-terangan di depan umum. Dirinya akan memilih cara mengungkapkan lebih halus. Skornya ini yang terendah. Kemudian yang
Keliru menulis gelar bukanlah masalah yang besar bagi saya, skornya 4. Kekeliruan tersebut masih bisa diperbaiki dengan cara-cara yang baik, sehingga tidak perlu dianggap sebagai masalah yang besar karena masih tergolong mudah ditangani. Soal yang kedua, rumah impian saya yang saya idam-idamkan telah selesai pembangunannya. Rencananya minggu depan saya ingin mengadakan acara syukuran atas selesainya pembangunan tersebut dengan acara makan-makan. Namun ada hal kecil yang merusak rencana tersebut. Maka saya akan sangat sedih dan marah sekali karena hal kecil mampu merusak rencana besar yang telah saya atur. B. Melakukan evaluasi menyeluruh. C. Tidak bisa dipungkiri, tentu saja saya marah. D. Menarik diri dari rencana karena butuh waktu menenangkan diri. Memarahi semua pihak yang juga ikut bertanggung jawab akan hal ini sampai rasa panas di hati reda. Pembahasan untuk soal ini adalah A. Sangat sedih dan marah karena hal kecil mampu merusak rencana, skornya adalah 2, termasuk sikap yang tidak dapat mengendalikan diri dengan baik. B. Melakukan evaluasi menyeluruh, ini skornya tertinggi, ini menunjukkan sikap yang bijaksana, mampu mengendalikan diri dan berpikir jernih. C. Tidak bisa dipungkiri, tentu saja saya marah, skornya 4. Marah adalah hal yang wajar. Pada saat orang marah maka terkumpullah energi. Energi ini perlu disalurkan. Kemudian D. Menarik diri dari rencana karena butuh waktu menenangkan diri, skornya 3. Mengambil sedikit waktu untuk menenangkan diri atau berpikir ada baiknya, namun jangan terlalu lama tanpa permisi sehingga terkesan lari dari masalah. Yang selanjutnya memarahi semua pihak yang juga ikut bertanggung jawab. Ini menunjukkan sikap yang tidak dapat mengendalikan diri dengan baik, skornya yang terendah. Kemudian aspek yang berikutnya adalah tidak setiap pegawai memiliki semangat untuk terus berprestasi. Sebagian besar hanya berkeinginan bekerja sesuai standar. Menjadi seorang P3K atau CPNS diperlukan sifat yang haus akan prestasi. Sehingga dalam tes TKP ya P3K maupun CPNS terdapat soal yang mengujikan tentang aspek semangat berprestasi. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat motivasi serta kekuatan tekad seseorang dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan meraih target-target tertentu. Pencapaian target yang diharapkan tentunya hasil yang signifikan, kenaikan dan penting ya bagi P3K maupun CPNS yang memiliki karakter yang demikian. Indikasinya biasanya akan meraih kesuksesan karir yang gemilang, hampir selalu mendapatkan promosi kenaikan jabatan dari atasan atas kinerjanya, mendapatkan kenaikan jabatan dengan cepat karena prestasinya, gemar belajar hal-hal baru, dan memiliki pikiran yang terbuka. Tips untuk semangat berprestasi adalah selalu berpikir positif, berusahalah untuk menjadi yang terbaik, minimal apabila tidak tercapai, Anda sudah memiliki niat menjadi baik, setelah itu tetap menjaga kualitas kerja, jauhkan pikiran dari keinginan untuk memperoleh promosi dengan cara-cara yang tidak baik, karena hal itu akan mematikan daya inovasi, pikiran dan semangat berprestasi Anda. Masuk dalam kumpulan orang-orang baik karena akan terbiasa dengan kultur yang baik pula. Bergaul dengan orang yang selalu semangat untuk mendapatkan prestasi tinggi agar Anda ikut tertular olehnya. Contoh soal yang terkait dengan semangat berprestasi. Saya harus menyelesaikan tugas dengan cepat karena tugas tersebut telah dibatasi waktu pengerjaannya oleh atasan di kantor. Beliau memberikan batas waktu yaitu Jumat dalam minggu ini. Saya akan meminta perpanjangan waktu sekitar 1 atau 2 hari apabila ada tugas lain dari kantor yang menumpuk yang dikerjakan dalam waktu bersamaan. B. Menyelesaikan tepat waktu pada hari Jumat, maksimal di akhir jam kerja kantor. C. Mencoba menyelesaikan di hari Kamis jika memungkinkan. D. Menegosiasikan batas waktu yang ditetapkan oleh atasan dengan baik agar tidak terlalu memberatkan dan buru-buru. Meminta tolong rekan agar tidak terlambat mengumpulkan tugasnya. Pembahasan untuk soal
tersebut adalah A. Meminta perpanjangan waktu sekitar 1 atau 2 hari apabila tugas lain dari kantor yang menumpuk yang dikerjakan dalam waktu bersamaan. Skornya ini yang paling rendah. Batas waktu sudah sangat jelas, artinya pekerjaan yang memiliki batas waktu terdekat masuk dalam skala prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. B. Menyelesaikan tepat waktu hari Jumat maksimal di akhir jam kerja kantor. Ini menunjukkan sikap yang bertanggung jawab namun belum maksimal. C. Mencoba menyelesaikan di hari Kamis jika memungkinkan. Nah, ini adalah memiliki skor yang paling tinggi karena ini menunjukkan semangat berprestasi. Menyelesaikan tugas sebelum deadline waktu yang ditentukan. D. Menegosiasikan batas waktu yang ditetapkan oleh atasan dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan dan buru-buru. Skornya adalah 2, batas waktu sudah sangat jelas sehingga yang harus ditaati adalah mengerjakan semaksimal mungkin sebelum batas waktu ditentukan. E. Meminta tolong rekan kerja lain agar tidak terlambat mengumpulkan tugasnya. Skornya 3, perlu memastikan bahwa teman yang dimintai tolong sedang dalam kondisi luang sehingga tidak merepotkan. 2. Suatu ketika saya gagal mencapai sesuatu yang telah saya idam-idamkan. Oleh karena itu, saya akan A. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang, terutama yang bisa memenuhi ambisi saya. B. Melakukan introspeksi diri, menganalisis dan memperbaiki upaya yang telah saya lakukan. C. Mencari tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. D. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. Tidak ingin bertemu dengan orang lain karena saya malu, apalagi banyak orang menceritakan di belakang saya mengenai kegagalan tersebut. E. Bersedih hati menangisi kenapa keadaan seperti ini. Pembahasan soal tersebut adalah A. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang, terutama yang bisa memenuhi ambisi saya. Skornya adalah 4. Terkadang kita meminta bantuan dari pihak lain di saat usaha yang dilakukan sendiri belum membuahkan hasil. Namun yang perlu dilakukan adalah meminta bantuan pada orang yang ahli di bidang yang kita perlu bantuan. Bantuan yang diberikan tentunya tanpa pamrih. B. Melakukan introspeksi diri, menganalisis dan memperbaiki upaya yang telah saya lakukan. Ini skor yang paling tinggi. Jadi ini jawabannya, sikap terbaik yang harus dilakukan. Introspeksi diri, menganalisis dan memperbaiki upaya yang telah saya lakukan. Jawaban C. Mencari tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. Skornya adalah 2, hanya sebatas mencari tahu siapa penyebabnya, namun tidak memiliki langkah untuk solusi yang konkret, juga tidak akan mengubah keadaan. D. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, tidak ingin bertemu dengan orang lain dulu karena saya malu, apalagi banyak orang. Nah, ini skornya 3. Perlu waktu untuk menenangkan diri adalah hal yang wajar dan menyikapi kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda daripada berprasangka buruk terhadap orang lain. E. Bersedih hati menangisi kenapa keadaan seperti ini, skornya yang paling rendah. Bersedih hati adalah wajar, namun jika berlarut-larut maka akan menjauhkan kita dari keinginan untuk maju. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Melakukan introspeksi diri, menganalisis dan memperbaiki upaya yang telah saya lakukan.